Kali ini kita akan membahas tentang sequence diagram. Apa sih sequence diagram itu? Sequence diagram mengilustrasikan objek-objek yang berpartisipasi di dalam suatu use case. Sequence diagram menunjukkan pesan yang lewat di antara objek untuk use case tertentu dari waktu ke waktu. Nah, itu yang namanya sequence diagram. Sekarang kita masuk ke pengenalan elemen-elemen sequence diagram. Ini yang pertama, actor. Adalah seorang atau sistem yang memperoleh manfaat dari dan berada di luar dari sistem. Nah, ini kita penulisan dari aktor tersebut. Aktor itu berpartisipasi dalam suatu urutan dengan mengirim dan atau menerima pesan. Biasa ditempatkan di bagian atas diagram. Ini aktor elemen pertama. Yang kedua, objek. Gambarnya begini, persegi panjang. Objek itu berpartisipasi dalam suatu urutan dengan mengirim dan atau menerima pesan. Hampir sama dengan aktor. Dia termasuk di dalam urutan mengirim dan menerima pesan. Gambarnya persegi panjang atau kotak ini ya. Bisa juga penggambarannya seperti ini. Untuk menggambarkan boundary class, gambarkan tampilan program. Boundary class itu menggambarkan tampilan program, bentuknya begini. Ada juga control class, menggambarkan kontrol, mengontrol kelas. Gambarnya begini. Ada juga entity class, atau menggambarkan kelas. Gambarnya seperti ini. Jadi penggambaran ini bisa saja kita gambarkan seperti yang begini. Atau kamu gambarkan begini juga nggak apa-apa. Kotak atau persegi panjang. Saya contohkan saja nanti yang berikutnya. Ini ada elemen lifeline, gambarnya menunjukkan begini. Yang menunjukkan kehidupan suatu objek selama suatu urutan. Berisi X pada titik-titik di mana kelas tidak lagi berinteraksi. Ini dia titik-titik. Kalau dia tidak berinteraksi, tinggal X saja. Terakhir. Di sini ada yang namanya execution operation, kejadian eksekusi. Gambarnya persegi panjang sempit, panjang yang ditempatkan di atas lifeline, ditempatkan di sini nanti di atasnya, menunjukkan kapan suatu objek mengirim atau menerima pesan. Kapan menerimanya, waktunya kapan di sini. Ini execution operation. Ada juga message atau pesan, menyampaikan informasi dari satu objek ke objek yang lain. Gambarnya begini. Atau pemanggilan operasi diberi label dengan pesan yang dikirim dan panah padat. Nah, ini. Sedangkan pengembalian diberi label dengan nilai dikembalikan ditampilkan dengan panah putus-putus. Ini panah padat. Pemanggilan operasi. Ini kita mengirimkan pesan ke objek. Ada juga objek destruction. Ini tandanya X ditempatkan di ujung lifeline
objek ini menunjukkan bahwa objek tersebut akan keluar dari eksistensinya. Nah, ini bentuk X. Ya, sekarang kita lihat penggambaran sequence diagram form login. Ya. Ini pertama tadi actor nih, actor objek utama, actor. Ada ini form login. Ini kontrolnya, kontrol. Ini objeknya, user. Nah, ini tampilan juga nih, sama seperti ini. Ya. Di sini ada user, actor, formnya, form login, tampilkan. Di sini ada kontrol, ya, mengontrol adminnya, kontrol admin, ya. Atau kontrol user. User yang di sini dikontrol user. Sedangkan ini ada yang namanya tampilan menu. Ya, nah, sekarang kita masuk saja penggambaran sequence diagramnya. Yang pertama user, buka form login. Nah, ini menampilkan form login. Tampil form login user. Nih ditampilkan form login. User melihat nih menampilkan form login. Di form login itu ada apa sih? Ya, si user bisa input password. Ya. Di sini ada admin control. Karena dia udah input user dan input password, maka login, si user klik login, maka diverifikasi nih user dan password yang udah diinput oleh si user. Masuk ke database table user, ya. Verifikasi, dilihat. Jika user dan passwordnya sudah benar, ya, maka ditampilkan. Masuk ke menu, ya, menu user, ya. Ditampilkan menu user. Nah, ini tampilkan menu user. Nah, user dapat masuk ke menu ini dengan menginputkan user dan password yang benar. Ya. User dan password yang benar. Masuk verifikasi karena dikontrol. Usernya dikontrol. Masuk ke tabel user, dicek dulu kalau udah benar. Baru menampilkan menu user di sini. Tampilkan menu user. Nah, ini penggambaran dari form login. Nah, ini tadi saya lupa, ini ada elemen juga nih ya untuk penggambaran menunya, judul dari form login ya. Bentuknya begini. Nah, ini form login. Sekarang yang kasus yang kedua, transaksi nih, form transaksi. Di sini user, ya, kembali lagi buka form transaksi, ya udah kebuka, ditampilin form transaksinya, ditampilkan. Sekarang user pasti di form transaksi dia mau input kode barang, input kode barang. Jika kode barangnya ketemu, ya, dikontrol dulu, dilihat data barang, kontrol data barang. Jika ketemu, ditampilkan nih di form transaksi barang-barangnya apa aja yang mau dia beli, ya, atau dia jual. Setelah itu dia input jumlah barangnya berapa. Setelah diinput, tampil langsung di form transaksi, ya. Jumlah barang subtotalnya berapa, ya. Subtotalnya ketahuan, disimpan, ya, disimpan detail kontrol, ya, simpan detail transaksi.
Karena di detail transaksi yang ada jumlah barang dan subtotal barang ada di sini. Setelah itu udah disimpan, maka kita simpan ke transaksi kontrol, ke tabel transaksi, save. Di sini ada yang namanya penggambaran looping. Ya. Ini jika si user mau melakukan transaksi beberapa kali transaksi, ya, kode barangnya misalkan ada 2 kode barang, dua barang, maka masuk lagi ke input barang, begitu seterusnya. Ya, ada barang ketiga, masuk lagi barang ketiga, pencarian, baru masukkan jumlah barangnya berapa, itu simpan, begitu seterusnya. Ini ada looping di sini, kita kasih ya, penggambarannya. Nah, ini ada 2 kasus yang kita lihat. Pertama, kasus login, ya, bagaimana user masuk ke menu user, ya, dari login. Setelah itu dia melakukan transaksi, ya, user melakukan transaksi. Ya. Dicek data barang, input kode barangnya, ketemu kode barangnya, ditampilkan data barangnya, tinggal mau berapa jumlah barang yang dijual. Misalkan ketemu barangnya 001, data barangnya muncul, misalkan sepatu, ya, tinggal input jumlah barangnya, misalkan 2, sepatunya harganya 500.000 kali 2, 1 juta. Ya, hitung langsung. Masuk. Jika dia mau beli barang lagi, masuk lagi ke input, karena di sini ada looping. Input barang lagi. Simpan. Ya. Udah disimpan, masuk ke file transaksi. Kelas transaksi. Selesai. Ya, ini. Ya. Ada 2, saya kasih contoh, 2 sequence diagram, login dan transaksi. Ya, saya kira sampai di sini dulu, ya. Sampai ketemu lagi ke materi-materi berikutnya.